Baik Pak, ini juga masih ada satu pertanyaan lagi yang masih banyak menanyakan, apakah harus melakukan swab test sebelum pelaksanaan atau vaksin Pak saat akan mengikuti pelaksanaan? Oke, baik, ini di sisi pelaksanaan ya, monggo ini agak sedikit berbeda-beda. Monggo dari sisi pelaksanaan Mas Andika dulu barangkali, vaksin dan lain sebagainya, ini ada pertanyaan terkait ini, nanti setelah itu dari BKN. Monggo silakan Mas Andika. Unmute, Mbak. Izin Pak, tadi Mas vaksin ya Pak? Ya, vaksin dan lain sebagainya, apakah ada kewajiban untuk di situ? Izin Pak, jadi berdasarkan surat BKN terakhir, sudah ada pengumuman bahwa untuk seleksi ASN dari Satgas Covid itu diwajibkan untuk tes swab. Dan khusus untuk Jawa, Bali, dan Madura diwajibkan vaksin. Setidaknya dosis pertama kalau nggak salah seperti itu. Nah, namun di surat dari BKN, di situ disebutkan baru untuk seleksi kompetensi PNSD dan non-guru, P3K non-guru. Nah, saat ini kami untuk P3K guru sedang mengkonfirmasi kembali, walaupun sebetulnya yang kami tahu bahwa jawabannya pasti akan sama dengan surat edaran dari BKN sebelumnya. Namun secara eksplisit untuk P3K non-guru memang belum dari surat BKN itu belum tertera intinya itu Pak. Dan sebentar lagi akan ada juga pemberitahuan terkait itu dari Dikbud atau gimana Mas dari DTK? Nanti kami kan bersurat untuk konfirmasi hal tersebut. Ya. Walaupun nanti jawabannya kami sudah dapat bocoran pasti persentase terbesarnya jawabannya sama Pak dengan seleksi P3K non guru dan PNS. Nah, untuk itu kami sedang berusaha untuk dapat memfasilitasi di daerah masing-masing. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah daerah, dengan Kementerian Dalam Negeri agar vaksin itu dapat dilakukan khususnya bagi guru-guru calon peserta tes di tanggal 13 nanti, karena kita nanti tesnya tanggal 13 itu akan ada fasilitasi untuk vaksin khususnya untuk Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Ya, terima kasih. Monggo, dari sisi BKN Pak, kalau untuk pelaksanaan di BKN mungkin bisa disampaikan Pak Ridwan, walaupun mungkin sosialisasinya udah ke sana ke sini ya Pak Ridwan, tapi monggo kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Secara nasional mungkin sudah disebutkan seperti yang Mas Andika ya, untuk Jawa, Madura, Bali wajib vaksin minimal pertama. Kemudian untuk seluruh Indonesia swab antigen minimal 1 kali 24 jam atau sehari sebelumnya, atau PCR 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelumnya. Namun Bapak Ibu, kami sudah menerima beberapa respon positif. Saya sebut misalnya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, atau ada yang menyusul kemudian. Seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, itu gubernur atau bupati atau wali kota setempat Pak Ridwan terputus? Putus ya Mbak ya? Oke. Ya, sorry. Iya, monggo, lanjut. Start Pak. Jadi saya sebut ulang lagi, beberapa kepala daerah, seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, Probolinggo, dan lain-lain tempat sudah mulai banyak yang menggratiskan swab antigen ini Pak, atas kebaikan hati Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati. Ya, ini yang kami endorse juga ke teman-teman Kakanrek yang juga hadir di sini, Kepala Kantor Regional BKN, untuk ayo lomba-lombaan yuk, bagus-bagusan jadi Bupati, Wali Kota, Gubernur gitu. Jadi semakin banyak yang swab
menggratiskan, caranya datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat hanya dengan membawa KTP dan kartu peserta ujian ya. Baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, kan itu sama. Nah, kemudian ada juga beberapa misalnya Pemkab Wonogiri itu sudah menyatakan vaksinasi di kami belum bisa diwajibkan. Itu juga bisa. Jadi seperti Mas Andika bilang, sampaikan H-3 minimal sebelum pelaksanaan pertama, silakan Pansel daerah bekerja sama dengan koordinasi dengan Satgas Covid setempat menyatakan ketersediaannya ada apa tidak. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta katakanlah Pak Gubernurnya bilang 105%, kalau Jakarta wajib gitu, fardu ain, nggak mungkin gitu ya. Yang lain-lain tapi bisa menyesuaikan. Nah silakan itu dipublikasikan saja, sedemikian sehingga tidak memberatkan peserta. Pun Kementerian Kesehatan melalui koordinasi yang sangat baik dengan semuanya, per kemarin untuk di Jawa, Madura, Bali kan maksimal 99.000, makin murah saja. Saya kira itu Pak Ari. Jadi pesannya Pak Menpan kemarin, Pak Kepala BKN, ayo kita permudah, tapi jangan juga memudah-mudahkan gitu ya, nggak mau apa-apa. Nah, di Jawa, Madura, Bali rebahan, nggak mau vaksin, nggak mau swab, tapi minta lolos. Monggo silakan Bu Nunuk. Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa Mbak? Real time? Ya, iya, seperti itu Pak, real time. Mas Kemudian Dika bisa menambahkan Mas Dika? Mas Dika mungkin di unmute juga, tolong. Adika Mbak, atas nama Adika. Jadi ada jeda waktu beberapa hari Pak. Beberapa saat ya Bu ya, ini real time jadinya ya. Ya real time, tapi jadi nanti sepemahaman kami, jadi nanti begitu selesai mengerjakan langsung keluar nilainya. Ya, tapi tidak pada saat mengerjakan. Berbeda, agak sedikit berbeda dengan BKN. Monggo, ya. Mas Adika barangkali ada yang ditambahkan? Ya Pak, terima kasih. Mohon maaf tadi ke-mute soalnya. Iya. Nilai benar salah itu akan keluar real time Pak. Setelah selesai mengerjakan, walaupun nanti tetap ada perhitungan nilai matang Z-score. Ya. Baik. Karena kemudian nanti harus dipertimbangkan dengan afirmasi nilai tambahan yang 10%, 15% dan sebagainya perlu ditambahkan di situ ya Mas ya. Jadi tidak semata-mata real time seperti itu. Betul Pak. Kemudian tadi yang sertifikat pendidik, apakah masih tetap mengikuti seleksi kompetensi teknis atau cukup manajerial dan sosiokultural sama wawancara saja? Tetap mengikuti seleksi kompetensi teknis Pak. Oh ya, siap. Jadi tetap mengikuti ya Bu ya? Ya. Baik. Saya Mas Dika ya, tetap mengikuti ya.